Oke teman-teman, karena banyak sekali yang bertanya berulang-ulang, contohnya kayak berapa jumlah petugas di sana, kenapa selalu di lantai 3, terus bayinya rewel atau enggak, dan banyak banget yang lain, makanya saya bikin vlog ini ya. Kita akan jawab satu persatu di sini. Ya guys, sebelumnya saya mau cerita bahwa di video yang pengalaman menginap review Hotel Niagara Malang cukup ramai pengunjung, dan dari yang datang ke YouTube saya komennya terbagi dua, mungkin yang satu masih agak serem, yang satu lagi banyak yang pengen mencoba untuk menginap di Hotel Niagara Malang. Nah, mungkin kalau mau bikin event atau rame-rame menginap, boleh juga kita bikin WA group. Mungkin silahkan komen kalau banyak yang pengen nginap rame-rame, bikin event, bikin foto-foto gitu, komen aja ya. Nanti bikin WA group, bisa bareng-bareng kita pilih hari gitu. Kan keren juga ya. Oke, kita lanjut menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan teman-teman di video Hotel Niagara Lawang Malang. Come on. Oke, waktu itu kita datang jam 11 malam. Nah, di sana ada 2 resepsionis dan 1 security gitu ya. Jadi ada 3 totalnya petugas yang menerima kami. Jadi menurut saya wajar ya dengan jumlah petugas seperti itu, karena jumlah traffic pengunjung yang belum sangat ramai. Berkaitan juga mungkin dengan biaya operasionalnya tentunya. Anyway, ketika pagi kami sudah berkeliling hotel, petugasnya bertambah banyak. Untuk yang bersih-bersih kamar dan semuanya itu ada, saya lihat 3. Kemudian di resepsionis ada 1, security ada 1, kemudian ada bapak-bapak yang perbaikan di luar, saya lihat juga 1, belum mungkin ada yang di dapur juga. Jadi jumlahnya kalau pagi atau siang itu lebih banyak ya, sekitar berarti 3, 1, sekitar 7 karyawan lebih, dan saya rasa itu normal sekali. Sebenarnya nggak hanya lantai 3 ya, kami pesan 4 kamar dan dapat 2 kamar di lantai 2 dan 2 kamar di lantai 4. Kami sempat tanyakan juga, kenapa kami harus dipisah, nggak di satu lantai, di lantai 2 aja gitu kan, gabung sekeluarga. Jawaban pihak hotel, karena dari Red Doors itu untuk mengontrak di Hotel Niagara tidak semua kamar ya, jadi ada beberapa kamar dan beberapa tipe, dan kebetulan tipe yang kami pesan 4 kamar itu adanya di lantai 2 dan lantai 3. Jadi seperti itu penjelasannya. Mungkin mbak-mbak yang viral ataupun teman-teman vlogger lain pas memilih kamar ya dapatnya di lantai 3 karena mungkin tipe yang paling murah atau yang apa di lantai 3 seperti itu. Pengalaman kami ketika booking di Hotel Niagara, sebenarnya istri yang booking itu pakai aplikasi Red Doors, dan memang di aplikasi itu langsung tertunjuk untuk tipe yang sama itu penuh gitu, tersisa 4 kamar, dan menurut saya itu trik aja ya, trik dari aplikasi supaya kita bergegas untuk booking. Jadi mungkin banyak aplikasi yang seperti itu ya, jadi nunjukin kalau sisa kamar tinggal 2, segera booking, atau setelah booking suruh cepat bayar, 15 menit lagi cancel, seperti itu trik-trik untuk segera booking hotel. Tapi kalau dari petugas hotel saya tidak mendengar kata-kata penuh, saya tidak mendengar kata-kata kamarnya penuh. Ya penjelasannya seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya ya, bahwa memang tipe yang kami pilih itu ada di lantai 2 dan lantai 3 itu aja. Untuk jendela tempat saya menginap tidak dipaku ya, jadi bisa dibuka dan bisa kita keluar ke balkon. Bahkan di YouTuber lain seperti Jokal juga bisa dibuka ya, jadi jendela tidak dipaku. Namun memang untuk pintu koneksi atau connecting door itu ada pakunya, itu bukan paku mati ya, jadi kayak paku yang cuma buat dibengkokin supaya dia tidak dibuka gitu ya. Dan sebenarnya apakah connecting door bisa dibuka? Bisa. Waktu itu kami mau membuka, terus dari petugas
akan membantu, cuma akhirnya kami putuskan nggak jadi buka. Jadi memang itu pakunya cuma buat mengunci gitu, dia melengkung ini ya. Bahasa Jawa banget. Dia dibelokin, jadi supaya pintunya terjaga gitu. Kenapa nggak pakai kunci dan sebagainya? Saya kurang tahu hal itu. Mungkin itu yang cara paling praktis untuk menjaga keoriginalan bangunan ini mungkin ya. Waktu saya datang bersama istri, kakak ipar dan adik ipar, jadi kita yang pertama, satu mobil pertama, itu memang cuma kami. Tapi paginya setelah saya berkeliling hotel, saya lihat ada tamu lain di lantai 1 ya. Jadi ada mungkin 5 kamar malam itu terbooking gitu. Oke, ini saya ambil cuplikannya ya. Terus kita slow mo dan terlihat, terbukakah itu? Oke, kita freeze stop. Nah, menurut kalian apa ya? Kalau menurut saya sih ini bugs di kamera iPhone 11 saya sih dalam menangkap cahaya. Tapi menurut kalian apa? Silakan komen di bawah. Alhamdulillah bayi aman ya, nggak rewel sama sekali. Sebenarnya datang itu kan udah tenang tuh, di video terlihat si bayi udah tidur, cuma kakak ipar sama adik ipar kan agak parno gitu ya, tempat luas gitu kan, sepi gitu. Jadi akhirnya si bayi dibawa gitu ya buat ditimbang istilahnya ya, nggak tahu lah, biar digendong atau apa. Dan ketika itu pas mau tidur jadinya si bayi kebangun gitu, dan akhirnya kita tenangin lagi ya, dikasih ASI ya, tidur lagi tenang gitu, dan nggak ada apa-apa sampai pulang ataupun apapun ya biasa aja seperti hari-hari biasa si bayi. Sebenarnya itu bukan kelelawar ya, itu adalah sejenis walet atau seriti. Jadi kalau dari luar kita lihat ke atas juga banyak sarang-sarangnya yang nempel di lantai 4 atau lantai 5. Mungkin karena lantainya tidak diakses, jadi banyak seriti atau walet yang akhirnya bikin sarang di situ. Ya, karena ini bangunan klasik gitu ya, bangunan settingan kolonial, terus situasinya memang pas sepi gitu kan, terus mungkin penjahaannya perlu ditambah, jadi kayak kakak ipar, adik ipar dan lain-lainnya cukup mempengaruhi pikirannya, apalagi pas datang terus dia dapat cerita gitu ya dari temannya, hotel itu gini, terus googling yang keluar di blog, di web itu yang cerita-cerita seremnya gitu kan, akhirnya mensugesti ya bikin parno gitu ya. Sebenarnya yang terjadi adalah sampai pagi ya nggak ada apa-apa gitu ya. Kalau saya, istri, anak di kamar itu ya tidur nyenyak gitu ya, karena pada dasarnya ya saya udah capek, perjalanan jauh, ya saya mau istirahat, ya udah nggak ada apa-apa gitu. Cuma kalau memang tersugesti ya wajar lah, setiap orang punya ketakutan sendiri ya. Ya saya harap, ya kami berharap pihak hotel akan mungkin membuat lebih cerah, mungkin ada investor yang bisa membuat bangunan ini lebih keren tanpa mengurangi estetikanya gitu kan. Banyak yang komen juga kayak di Semarang gitu, rumah tua, bangunan-bangunan bersejarahnya semuanya udah pada direnov dan jadi keren ya. Saya sempat lihat-lihat, sempat googling juga, jadi indah, jadi buat kafe mahal dan sebagainya. Dan saya rasa mungkin dengan viral ini ya pemerintah atau apa bisa memberi perhatian khusus juga di salah satu cagar budaya di Kota Lawang, Malang ini. Buat teman-teman yang masih ada pertanyaan, silahkan komen aja, nanti saya
jawab lagi ya. Thank you sebelumnya semuanya, terima kasih atas dukungannya, dan jangan lupa untuk selalu like dan dukung kami biar bisa jalan-jalan lagi gitu. Subscribe guys, oke, subscribe. Thank you.